Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku perampokan sopir truk batubara di Jalan Lintas Sumatera ditangkap. Pelaku kerap merampas uang milik sopir. Polisi ringkus pencuri kabel di atas tower provider. Penangkapan berlangsung dramatis. Sebuah bus mahasiswa di Palembang terbakar, diduga karena korsleting listrik. Seorang pelaku pencurian kencur ditangkap saat bertemu korbannya di Pasar Retail Jakabaring, Palembang. Pelaku mencuri 1 karung kencur senilai 2 juta rupiah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Pemuda ini tak berkutik saat diamankan di pos Satpam Pasar Retail Jakabaring, Palembang. Ia diduga telah mencuri karung kencur di lapak milik salah seorang pedagang pada Sabtu lalu. Tertangkapnya pria ini bermula saat korban berpapasan dengan terduga pelaku di dalam pasar retail Jakabaring. Korban yang merasa mengenali ciri-ciri pelaku lalu memanggilnya, sementara pelaku justru kabur hingga memancing pedagang lain untuk mengejarnya. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan sempat jadi sasaran kemarahan warga. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Hilangan kencor. Hilang kencur ya? Kali yang hilang kencor, Pak. Yo gitu ya. Berapanya Bu? Sekarang 53 kilo. Kerugian 2 lebih. 2 juta. Ya. Memang barang itu di bawah terpal apa mau diduduk? Iya, di dalam terpal. Tidak diikat? Diikat, Pak. Diikat ya? Iya. Tiap hari diikat terus itu. Tiba-tiba lah hilang gitu ya? Selanjutnya polisi membawa terduga pelaku ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah bus mahasiswa yang tengah terparkir di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang terbakar. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab terbakar bus. Api membesar membakar sebuah bus mahasiswa yang tengah terparkir di tepi Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang pada Senin siang. Meski air telah berulang kali disiramkan oleh sejumlah warga, namun api tak kunjung padam. Bahkan api terus berkobar dan semakin membesar menghanguskan badan bus. Warga pun dibuat panik, khawatir api yang membakar akan merembet ke kendaraan lain. 1 unit mobil damkar diterjunkan petugas ke lokasi kebakaran. Kuat dugaan korsleting listrik jadi penyebab terbakarnya bus mahasiswa ini. Konslet wae dene. Konslet ya lupa ngelepas kaki wae. Lupa ngelepas kaki? Iya, tadi kan udah dipanasin dulu tadi kan. Nah, kaki pula aja ngelepas kaki. Balik. Nah, lupa kami dudukkan situ kan kami santai kami kan sama kawan-kawan. Nah, mobilnya bunyi klaksonnya. Ngapo di mobil klakson bunyi dia. Dia kata, ya kita terima dari Pos Merdeka tadi. Ini bis Unsri. Bus mahasiswa? Ya, mahasiswa. Kurang dari 1 jam, petugas damkar dapat menguasai amukan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berita selanjutnya, ijab kabul pernikahan di instalasi gawat darurat dilakukan pria asal Palembang usai jadi korban penikaman. Motif pelaku diduga karena dendam pribadi pada korban. Suara doa dan pelafalan akad nikah beradu dengan suara alat pendeteksi detak jantung. Ruang instalasi gawat darurat ini mendadak jadi tempat saksi cinta pasangan Ahmad dan Farida. Meski masih terbaring lemah, namun tidak menghalangi Ahmad Anda untuk menikahi wanita pujaan hatinya Farida Aryani. Meskipun berjalan di luar rencana acara pernikahan mereka, namun prosesi berjalan lancar. Pelaksanaan akad nikah digelar di ruang IGD RSUD Bari Palembang dan hanya dihadiri keluarga inti dari 2 belah pihak.
Dilangsungkannya akad nikah ini atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah melihat kondisi Ahmad sudah mulai stabil dan melewati masa kritis. Usai menjalani ijab kabul, korban dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sementara korban menduga kasus ini bermotifkan dendam pribadi karena dirinya pernah terlibat perkelahian dengan salah satu pelaku. Keluar, tiba-tiba langsung masuk. Langsung keluar mobil, langsung apa? Langsung bacok ya. Ya, Itu umur berapa kak? kita ngompat. Umur 4 ya. Katanya ada sempat nembak juga. Ada tembak. Jenisnya itu CN soccer kak. Jenisnya FN. Oh, berapa kali nembak kak? 2 kali apa? Jadi? Mobil, iya. Jadi yang si pengantin lanang tadi dibacok gitu. Dibacok tangan kiri kayak. Tangan kiri ya. Kalau terakhir kan dikejar deh. Tapi tidak sempat ngejar. Karena ngejar mobil tadi. Ngejar mobil ya. Ya, ternyata mobilnya ada di depan, ditinggal. Sebelumnya, Ahmad mengalami penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Kejadian itu berlangsung di kawasan Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang pada Minggu pagi. Saat itu ia baru turun dari mobil untuk melangsungkan acara pernikahannya. Para tamu juga panik karena terdengar suara letusan senjata api yang ditembakkan oleh salah satu pelaku. Akibat kejadian ini, korban Ahmad Anda langsung dilarikan warga ke RSUD Bari untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang menderita sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya itu kondisinya sempat kritis dan tidak sadarkan diri. Jadi peristiwa pembacokan, jadi korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku. Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saksi mengatakan ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian. Ya benar, hari ini resepsi. Ada mobil, sedang ini mobil kami pengantin, ini mobil ini, Iya. Pak Noid. Iya, terus? Langsung mereka turun galon nerbab anak aku sempat lari dikejarnya. Itu. Ya, terus tuh senpi tuh nembak. Oh, ada senpi juga? Iya, detur-detur. Hasil dari olah tempat kejadian perkara, di dalam mobil milik pelaku yang ditinggalkan di lokasi ditemukan sebuah ponsel dan sebuah sarung golok sebagai barang bukti. Belum diketahui pasti apa yang menjadi motif penyerangan para pelaku ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Lupa cabut kunci motor sepeda motor milik seorang bidan raib di gondol maling. Diduga pencuri merupakan satu keluarga. Anak pun dibawa ikut mencuri. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang telah mengambil sepeda motor. Inilah rekaman detik-detik pencurian sepeda motor milik seorang bidan yang terparkir di halaman klinik Permata Medika Palembang. Pelaku pencurian tampak 3 orang, diduga sekeluarga. Pelaku datang ke lokasi dengan berboncengan 3. Pelaku laki-laki lantas mendekati sepeda motor yang langsung membawa kendaraan itu kabur. Sementara seorang wanita yang diduga sang istri dan anaknya mengikuti dari belakang. Pencurian di Jalan Sakti Wiratama, Kecamatan Sako, Palembang ini berawal dari korban yang lupa mencabut kunci sepeda motor. Ia baru menyadari sepeda motor miliknya telah hilang saat hendak mengambil kunci motor yang tertinggal. Melepasi kuncinya, sudah ingat kan, 10 menit lah baru ingat kalau kuncinya tadi udah kate. Pas nak balik, udah kate lagi motor ini. Pas sudah dicek ternyata dipaling sama bapak-bapak. Ditelusurin lah, nyari CCTV di tetangga-tetangga sini. Dapat ternyata bapak itu tuh 3 beranak, Kak. Anak, ibu, bapak, malingin motor. Itu terekam CCTV? Terekam. Suami, istri, dan satu anak? Terekam. Anaknya cewek? Anaknya cewek pakai jilbab putih. Padahal kejadiannya itu cuma 2 menit, Kak. Pencurian ini terjadi pada 5 Mei lalu dan telah dilaporkan korban ke Polsek Sako, Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 Daerah. Saya Rizka Dion berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.